getaway car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this. Oke, halo, selamat siang. Selamat datang kembali di Clevio Talks. Oke, halo Clevians, gimana nih kabar teman-teman di rumah saat ini? Aku harap teman-teman dalam kondisi baik-baik aja ya. Oke, nah mungkin sebelum aku buka Clevio Talks pada hari ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Kak Rizky, teman-teman bisa panggil aku Rizky. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu mengenai apa itu Clevio Talks atau Kak, Clevio Talks itu apa sih? Nah, jangan khawatir teman-teman. Kenapa? Karena aku bakal sedikit menjelaskan mengenai apa itu Clevio Talks. Clevio Talks adalah sesi sharing atau diskusi yang dimana kita akan membahas beberapa topik menarik mulai dari pendidikan, teknologi, dan juga perkembangan anak-anak. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, saksikan seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran hari ini, Kak, Clevio Talks hari ini tuh topiknya apa sih? Nah, topik hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan melanjutkan topik Clevio Talks sebelumnya, yang dimana kita membahas mengenai project based learning di dunia pendidikan dan teknologi seperti itu. So, buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya hari ini mengenai apa atau seperti apa, teman-teman silakan melihat Clevio Talks 1 jam ke depan seperti itu. Nah, kita telah menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa pada hari ini, ada Ibu Francesca Utami dan juga Kak Sucita Restu Parahyang. Nah, mungkin daripada lama-lama, mungkin kita akan panggil terlebih dahulu Ibu Francesca Utami. Tapi sebelum itu, ada sedikit informasi dari Ibu Siska melalui video berikut. Silahkan. Oke, halo Ibu Siska. Halo Kak Rizky, selamat siang. Oke, apa kabar Bu Siska? Baik banget. Gimana kabarnya Kak Rizky siang ini? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Siska yang telah hadir di Clevio Talks siang hari ini. Luar biasa banget antusiasnya teman-teman nih untuk hari ini seperti itu. Mungkin next aku bakal panggil Kak Sucita ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, untuk narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Sucita, dan ada sedikit informasi juga dari Kak Sucita melalui video berikut. Silakan.
Halo Kak Sucita. Halo Kak Rizky. Oke, halo. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap Kak ya untuk sharing ya? Udah siap. Udah siap. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang telah menyaksikan Klevio Talks hari ini, yang telah bergabung bersama kita, mungkin teman-teman gak sabar untuk melihat atau mendengarkan langsung topik pada hari ini. Nah, daripada lama-lama, mungkin aku bakal langsung kasih ke Ibu Francisca Utami untuk acara selanjutnya. Silakan Ibu. Oke, makasih Kak Rizky. Nah, selamat siang semuanya yang sudah gabung. Mudah-mudahan nanti makin banyak ya yang gabung karena topik sharing kita hari ini cukup menarik gitu ya, dan lumayan nyambung juga dengan topik-topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mungkin kalau ada yang lupa atau mungkin belum sempat ikut gitu ya, Klevio Talk kita sebelumnya tuh ngebahas apa aja sih gitu ya. Nah, kira-kira di awal bulan puasa kemarin saya sempat ngobrol dengan Mbak Ica dari Baca Pibo, perpustakaan digital yang khusus buat anak-anak ya, jadi sangat kaya banget dengan buku-buku anak-anak. Nah, di situ kita ngobrol tentang story gamification, di mana anak-anak belajar untuk membuat game dengan mengambil inspirasi dari baca buku gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu implementasi project based learning yang kami lakukan di Klevio. Nah, kenapa kita melakukan itu? Sebetulnya di sini kita ada tujuan satu goals, yaitu meningkatkan kemampuan literasi anak gitu ya, antara kolaborasi dari Klevio dengan Baca Pibo gitu ya. Dan kemudian di Klevio Talk berikutnya gitu ya, kita ngobrol juga dengan beberapa coach programming dari Klevio untuk membahas kayak apa sih gitu ya, pelaksanaan kolaborasi ini, story gamification ini, dan apa yang diobservasi oleh para coach pada saat menjalankan kegiatan story gamification ini di kelas gitu ya. Dan ceritanya kemarin cukup seru gitu ya, karena benar-benar story gamification ini memancing anak untuk jadi lebih antusias membaca buku gitu ya, sampai ada yang nggak sabar gitu memilih bukunya, sampai ada yang rebutan gitu ya untuk dapat giliran membaca gitu ya. Jadi membuat kegiatan membaca buku itu menjadi lebih menarik, dan tentunya game-game yang dihasilkan pun sangat-sangat menarik dan beragam gitu ya. Nah, pasti kalau udah ngomongin hasilnya pasti pada penasaran nih, memang hasilnya seperti apa sih gitu ya. Tapi sebelum kita kasih lihat, aku pengen nanya Kak Sucita dulu untuk ngejelasin seperti apa sih event festival Technopreneur Cilik Klevio gitu ya, di mana kemarin anak-anak memamerkan karya-karyanya. Boleh silakan Kak Sucita. Ya, terima kasih banyak Ibu Siska atas waktunya. Kita senang banget nih bisa hadir di sini, bisa ada kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua. Mungkin untuk teman-teman yang sudah berselancar ke YouTube channelnya Klevio di pekan lalu. Nah, pada pekan lalu itu tepatnya di hari Senin sampai Minggu itu kita menyelenggarakan kegiatan namanya Festival Technopreneur Klevio, seperti itu. Nah, festival ini untuk periode yang sekarang masih dilakukan secara online ya di YouTube channelnya Klevio. Nah, pada festival ini kita benar-benar menunjukkan hasil kerja kerasnya seluruh coder selama yang sudah mengikuti selama 1 semester seperti itu. Coder-codernya dari mana aja, dari ada yang di kelas reguler, ada juga dari kelas-kelas yang kita bekerja sama sebagai ekskul di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi ada ratusan, jadi makanya kita bagi-bagi tuh ke beberapa hari untuk pementasan presentasinya seperti itu. Nah, di sini kegiatannya itu ada 2. Pertama ada di Senin sampai Jumat, di mana kita memperlihatkan presentasi dari seluruh coder di Klevio. Lalu ada juga acara puncak di hari Minggu, di mana kita sudah memilih nih ada 30 karya terbaik. Lalu kita juga mengundang seluruh audiens untuk vote semua semua presentasinya atau semua hasil karya yang sudah dibuat selama dari Senin sampai Minggu itu boleh di vote, boleh dipilih mana yang terfavorit menurut audiens seperti itu. Sebenarnya sih
Ini bedanya dengan kalau kita melaksanakan kegiatan festival secara offline. Kalau secara offline, audiens itu bisa langsung komunikasi atau ngobrol langsung dengan yang bikinnya sama coder-coder Klaviyo. Tapi karena online, jadi audiensnya cuma bisa vote aja secara online seperti itu. Nah, mungkin penasaran dengan beberapa videonya. Nah, kita sudah siapkan videonya di sesi berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riera. Dan ini adalah game yang telah saya buat di Board Game Lay. Judul gamenya adalah Berjalan Menuju Pulau Hop. Nah, ini adalah cara bermainnya teman-teman. Kamu harus menjalur menggunakan arrow dan kamu harus berjalan zigzag. Lalu kamu pencet delete untuk menghilangkan kapal besar yang menghalangi jalanmu. Dan step terakhir, kamu harus melewati ombak-ombak dengan memencet spasi untuk meloncat di ombak-ombak. Dan kamu bisa sampai ke Pulau Hop. Nah, kita coba. Jadi kita misinya harus melewati ini teman-teman, jalan zigzag ini. Waduh, kita nggak boleh jatuh teman-teman. Ya, waduh, ya nyangkut. Ya, kita jatuh teman-teman. Wah, ternyata kita sudah mencapai di Pulau Hop. Yeay, kita menang deh teman-teman, karena kita sudah mencapai di Pulau Hop. Wah, keren sekali ya, kita sudah bisa berhasil melewati rintangan-rintangan laut teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih ya telah melihat game ini. Semoga kalian suka dengan game saya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semuanya, perkenalkan, namaku Dinda. Hello my friends, my name is Rahma Timur. I'm a programmer and designer. Ada masalah yang aku temui, yaitu banyak sekali pemotong kayu ilegal yang memotong kayu secara ilegal. Indonesia already had a homebook many years ago. A traditional sport from both Nayas tribe in North Sumatra. Maka dari itu, nama game yang aku buat itu adalah Catch the Illegal Lodger, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah menangkap pemotong kayu ilegal. I made a game named Amazing Fair Homebook, inspired from the book Pak Hombo yang luar biasa. Ini adalah game yang aku buat bernama Catch the Illegal Lodger. Nah, kita harus mengklik ini, mengklik orang yang berbaju warna kuning dan jangan anak kecil. I recreate the situation in Nayas when Fahombo is celebrated. This is how to play the game. Klik enter to start the game. Aku membuatnya itu 3 pertemuan dan aku membuatnya di Scratch 3. I want to make a series of beautiful Indonesia and put it in a game because Indonesia is so wonderful. Terima kasih. Jangan lupa vote aku ya. Dadah. Oke, tadi kita udah lihat ya, keren-keren dan lucu-lucu banget hasil bener. anak-anak ya. Kayaknya kalau masih ini banyak banget ya, Kak Sucita ya, hasil game anak-anak. Tadi kita cuma bisa ngasih lihat 3 karena waktunya cukup sedikit. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang pengen lihat kayak apa aja sih gitu ya, apa variasinya gitu ya gamenya anak-anak itu, bisa dilihat di apa namanya channel YouTube-nya Klaviyo gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Sucita bisa jelasin sebenarnya tujuan anak-anak ini pada saat mereka membuat game ini gimana sih gitu ya, tujuannya apa dan mungkin sedikit prosesnya gitu. Ya, jadi mungkin aku mau jelasin sedikit untuk prosesnya. Sebenarnya sih sebelum mereka jadi gitu ya, jadi bikin satu game, mungkin di sini yang kelihatan tuh cuma game-game aja ya. Sebenarnya sih karya digital yang dibikin sama anak-anak tuh nggak cuma game, ada juga yang levelnya sudah bikin aplikasi untuk di handphone, di smartphone teman-teman semua. Terus ada juga yang bikin website seperti itu. Karya digitalnya macam-macam. Nah, kebetulan di sini ada 3 game, ada 3 karya yang terbaik yang kita pilih yaitu game gitu ya, berupa game. Nah, sebelum mereka bikin sebenarnya banyak banget prosesnya.
yang ditunjukin tadi yaitu sebenarnya adalah final project. Jadi dalam satu semester mereka akan belajar banyak tools teknologinya seperti itu. Lalu mereka juga research dan ngumpulin materi-materinya dulu seperti itu. Jadi kayak tadi mungkin kalau teman-teman memperhatikan ada videonya dulu ya, ada video tentang permainan tradisional di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu tentang Fahombo. Nah, itu kan mungkin agak sulit ya kalau kita misalnya mau mempresent itu ke dunia tentang Fahombonya ini. Nah, karena ini dunianya anak-anak, di mana mereka masih senangnya main game, jadi mereka mau coba kasih tahu nih gimana caranya supaya teman-teman aku yang masih anak-anak tahu tentang salah satu permainan tradisional di misalnya di Sulawesi seperti itu. Nah, akhirnya mereka bikinlah game ini. Jadi prosesnya itu panjang. Pertama mereka mempelajari tools-tools yang ada dulu, yang akan mereka gunakan untuk membuat satu karya digital. Setelah mereka bisa mempelajari tools-toolsnya, untuk di final project ini memang semua kakak coach membuat untuk membuat supaya anak-anak memiliki waktu untuk riset dulu gitu tentang materi atau topik yang akan dibawa ke dalam karya digitalnya. Nah, sebenarnya sih mereka bisa cari dari mana aja, bisa dari buku cerita dari perpustakaan Baca Pibo, karena kita memang kerjasama untuk yang level kelas SD, lalu ada juga yang research dari topik-topik di sekitar mereka, kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Gitu. Jadi sumbernya banyak banget, dari situlah mereka bisa membuat karya digital yang sangat bermanfaat dan menarik, seperti itu. Jadi dari bahkan pada saat mereka, ya mungkin anak-anak secara umum nggak gitu paham permainan tradisional, apalagi yang di daerah-daerah gitu ya, tapi dari membaca di buku, kemudian diajak diarahkan untuk membuat game, jadi mengenal permainan itu seperti apa, bahkan bisa sharing ke anak-anak yang lain gitu ya tentang. Betul. Iya. Nah, dari situ juga kita memang melihat bahwa dari segi risetnya gitu ya, ada banyak banget hal yang akhirnya dipelajari gitu dari anak-anak. Kita juga bisa melihat ada output dan outcome yang mereka dapatkan di pembelajaran-pembelajarannya Clivio, seperti itu. Ya, mungkin aku mau jelaskan sedikit menggunakan slide ya, untuk output dan outcome-nya. Mungkin ada slide-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang kita present ke ke anak-anak untuk mereka pelajari. Yang pertama adalah output-nya. Yang tadi sudah terlihat gitu ya di festival itu, di mana mereka bisa menciptakan karya digital yang bermanfaat, karya digital yang bisa digunakan juga untuk orang lain, seperti itu, nggak cuma mereka sendiri. Lalu dari outcome-nya ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita memberi memberi pembekalan kepada mereka untuk bisa menguasai penggunaan teknologi. Jadi balik lagi, teknologi di sini sebagai alat aja gitu, bukan sebagai tujuannya ya. Jadi istilahnya nih kalau dalam superhero, mereka itu kemampuan teknologi ini adalah kekuatan supernya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah coder-coder di sini kita pengen mereka berdaya atau bisa survive di abad 21 atau di era digital yang lebih digitalized nanti, seperti itu. Jadi kita membekali mereka dengan keterampilan untuk bisa survive di abad 21 supaya mereka mampu bersaing, mampu menciptakan solusi, dan mampu berinovasi lebih lagi, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini, karena kita sudah memberi bekal berupa kekuatan super kepada coder-coder ini, jadi kita juga pengen mereka itu memiliki banyak karakter positif yang membuat mereka menjadi pribadi yang unggul gitu. Jadi inilah output dan outcome yang akan coder-coder kuasai selama belajar di Clivio Coder Camp, seperti itu. Berarti jadi tadi tujuannya sendiri sebetulnya bukan cuma sekedar anak-anak bisa ngoding dan bisa membuat game nih gitu. Betul, ya. Mereka jadi bisa apa aja. Sebetulnya pembekalan ini lebih long term ya tujuannya. Iya, betul. Gitu,
lebih jauh. Dan ini memang diakui juga gitu ya, bahwa untuk di masa depan, bahkan masa sekarang pun gitu ya, ada sejumlah keterampilan atau soft skill yang harus dikuasai oleh anak-anak gitu ya, yang nantinya mereka akan jadi generasi yang meneruskan gimana perkembangan di Indonesia ini gitu ya, kedepannya seperti apa, bahkan peradaban bangsa kita pun kedepannya seperti apa nanti tergantung sama mereka gitu ya. Dan sebetulnya bukan hanya sekedar kemampuan teknisnya aja gitu ya. Kemarin kebetulan saya mungkin sharing sedikit juga bahwa dari hasil penelitian International Labour Organization mengenai kebutuhan di masa depan ini, selain adanya kebutuhan orang-orang yang memiliki skill atau bisa menguasai teknologi digital, mereka juga dibutuhkan untuk memiliki sejumlah soft skill gitu ya. Dan ini sehubungan dengan kemampuan mereka untuk bekerja atau menjadi generasi yang produktif di masa depan gitu ya. Nah ini juga kalau dihubungkan lagi ya gitu ya dengan apa yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah kita melalui Kemendikbud, yaitu adanya kurikulum Merdeka Belajar gitu, yang mana tujuannya adalah membentuk karakter pelajar Pancasila ya. Waktu itu kemarin kita betul. Di YouTube-nya Kemendikbud, di mana kriterianya atau ciri-cirinya pelajar Pancasila itu, pertama mereka beriman dan berakhlak mulia gitu ya, kemudian bisa memiliki cara berpikir yang kritis, kemudian juga kreatif, mandiri gitu ya. Mandiri artinya mereka bisa belajar, memiliki dorongan untuk belajar sendiri dan berkembang gitu ya, gotong royong atau teamwork ya, bisa mampu bekerja sama dengan tim, dan kemudian juga kebinekaan global di mana bisa menghargai perbedaan dan juga mengambil bisa menghargai kekayaan dari segi budaya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini mungkin nyambungnya ke situ ya gitu ya, dari apa yang dilakukan, output dan outcome yang dilakukan di Clevio, kemudian juga kenapa ini penting untuk anak-anak Indonesia, dan juga ternyata hubungannya juga sejalan dengan tujuan pemerintah membentuk pelajar Pancasila gitu ya. Betul. Iya, betul banget. Sebenarnya sih untuk poin-poin yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Siska gitu ya, tentang pelajar Pancasila, itu kurang lebih sebenarnya sama dengan yang sudah dipelajari di Clevio Codercamp gitu ya. Tapi memang urutannya agak berbeda gitu ya. Mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut melalui slide berikut. Jadi di sini ada slide tentang 4 manfaat atau secara garis besar gitu ya, apa sih yang coder pelajari dan akan kuasai selama mereka belajar di Clevio Codercamp. Yang pertama, kalau kita lihat di sebelah kiri atas, di situ ada tulisannya logika gitu ya. Nah, kenapa sih logika gitu ya? Kenapa bukan tulisannya programming atau teknologi aja sekaligus gitu misalnya. Jadi sebenarnya kita pengen anak-anak itu paham dulu gitu loh, karena pengalaman saya belajar pemrograman yang langsung bahasanya memang agak sulit, karena mau nggak mau di awal memang harus paham dulu tentang logikanya dulu, seperti itu. Nah, jadi kita pengen semua orang-orang atau semua coder-coder yang belajar di Clevio, mereka kuat dulu gitu loh, secara sistem thinkingnya, gimana mereka berpikir secara kritis, secara sistematis, lalu bisa berpikir lebih kondisional juga, seperti itu. Nah, ini sebenarnya akan membantu mereka untuk bisa memecahkan masalah atau menciptakan solusi, seperti itu dari logika ini. Yang penting belajar logikanya dulu aja, nggak usah ribet-ribet dengan bahasanya dulu. Makanya kita menggunakan software-software yang mudah dipahami dan mudah dipelajari untuk yang belum ada basic programming sekalipun, seperti itu. Jadi siapapun bisa belajar, bisa ikut gabung di kelas Clevio. Nah, lalu di sebelah kanan atas, di situ kita menekankan bahwa semua karya digital yang dibuat oleh coder-coder Clevio itu haruslah memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini ya benar-benar harus bermanfaat gitu, baik untuk yang bikin maupun untuk orang lain, tergantung yang bikinnya mau bikin buat siapa gitu ya. Misalnya mau bikin untuk adiknya kah, untuk temennya kah, ada juga yang untuk misalnya orang tuanya gitu, karena orang tuanya mungkin ada yang senang main
apa ya, main sosmed atau main game, nah itu bisa dibuatkan juga seperti itu. Nah jadi balik lagi, si teknologi ini merupakan alatnya, tapi tujuannya mereka mau bikin apa ya, mau bikin karya digital berupa apa, untuk apa gitu. Jadi berangkatnya dari tujuannya. Nah, lalu yang selanjutnya di kiri bawah, di mana kita itu menerapkan yang tadi mungkin saya sempat share juga di awal gitu ya, bahwa kita membekali mereka dengan beragam karakter positif supaya kekuatan supernya itu bisa dilakukan atau bisa digunakan dengan baik seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga dari karakter-karakter yang dipelajari di Klaviyo ini bisa menjadi karakter strength-nya mereka di kemudian hari. Memang ini yang apa ya? Kita bisa lihat hasilnya itu kayak 10-20 tahun ke depan ya Bu ya, nggak bisa instan gitu loh. Karena mempelajari karakter ini memang studinya juga kita lama, lumayan dalam gitu ya, dan kita bisa melihat hasilnya benar-benar itu ya nanti gitu di kemudian hari saat mereka udah beranjak dewasa seperti itu. Tapi memang kita bisa melihat banget untuk semua coder-coder yang ikut dari kecil, dari mereka misalnya di lower primary gitu ya, terus pas udah SMA itu gimana gitu, perubahannya bisa kelihatan banget. Kita seneng banget biasanya itu banyak kelihatan perubahannya dari segi karakternya gitu, karena kalau kemampuan teknologinya sih sebenarnya bisa belajar sendiri ya, setelah mereka tahu basic-basicnya atau basic logiknya dulu gitu. Tapi memang untuk karakter ini kita senang banget karena banyak banget yang berubah, dan akhirnya banyak juga orang tua yang memilih Klaviyo karena katanya ini mah sekolah karakter gitu, bukan sekolah teknologi. Ya, senang banget sih kita ada yang ada yang menganggap seperti itu, karena memang tujuannya bukan coding, tapi gimana kita menciptakan yaitu yang bagian kanan bawah, kita menciptakan technopreneur, kita menciptakan teknologi entrepreneur atau wirausaha di bidang teknologi gitu ya. Sebenarnya nggak semua coder harus jadi wirausahanya, nggak usah gitu ya. Bagi yang bisa dan mau boleh, tapi kalau yang nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita tuh melihat bahwa mereka bisa berinovasi, bisa menciptakan produk, bisa menciptakan solusi, at least solusi dulu gitu ya. Karena selama hidup pasti banyak banget masalah yang ditemukan, banyak banget hambatan dalam mencapai tujuan gitu. Nah dari situ kita pengen banget mereka itu menciptakan 1-2 solusi gitu ya, at least untuk masalahnya mereka sendiri dulu gitu ya. Makanya kita bekali dengan berbagai kekuatan super, akhirnya mereka bisa jadi superhero at least untuk dirinya sendiri gitu. Baru kalau misalnya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah dari sini seperti yang tadi sudah di-present juga di awal, bahwa gimana sih untuk menjadi teknologi entrepreneur atau technopreneur gitu ya. Makanya kita buatkan satu festival, namanya Festival Technopreneur Klaviyo. Jadi ini adalah ajang atau wadah untuk mereka bisa tampil sebagai teknopreneur muda seperti itu. Karena ya pada masih kecil sih, kalau saya sih udah nggak muda gitu ya. Jadi di sini mereka udah jadi teknopreneur muda yang bisa membuat solusi berupa karya-karya digital yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kalau mau dijual itu boleh banget gitu, karena titelnya sudah menjadi teknopreneur muda seperti itu. Sebenarnya sih semua ini gitu ya, satu paket lengkap yang diajarkan di Klaviyo Coder Camp, atau kita berusaha latih gitu ya, karena memang kita sendiri fokusnya bukan mengajar tapi melatih. Mungkin nanti saya bisa jelaskan kenapa kita bilangnya melatih bukan mengajar gitu ya. Tapi balik lagi, mungkin saya garis bawahi bahwa teknologi atau coding itu bukan tujuannya, tetapi hanya alat bantunya aja atau kendaraannya aja untuk mencapai tujuan dari coder-coder Klaviyo, supaya mereka mereka unggul dan mandiri di eranya nanti seperti itu. Ini maaf agak panjang, karena senang banget kalau cerita tentang ini. Memang
kita tuh termasuk yang sudah sejak awal ya, dari awal banget Klaviyo didirikan pada saat mungkin orang belum pada familiar coding itu apa gitu dan kenapa perlu belajar ini gitu ya. Betul. Ya, ikut menggodok bahkan ikut memikirkan sebetulnya apa sih yang pengen kita capai gitu di Klaviyo gitu ya. Karena pada ujung-ujungnya tuh kita memikirkan apa yang dibutuhkan anak untuk bisa sukses di abad 21 gitu ya. Dan memang banyak cukup banyak gitu dan dan kalau kita ngomongin teknologi tadi beberapa kali Kak Sucita ngebahas tentang atau menyebut tentang superpower gitu ya. Dan memang menguasai teknologi itu superpower kan, sebetulnya coding itu superpower ya kan ya. Betul. Nah, dengan apapun ya bayangkan kalau dulu kita kalau bekerja harus mungkin masuk ke kantor dan lain sebagainya gitu, membuat sesuatu harus berada di tempatnya dan mungkin hasilnya hanya bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita. Tapi begitu kita mengerti coding gitu ya, kita bisa membuat entah itu software game atau apapun aplikasi, dan dengan adanya internet itu manfaat maupun bahayanya bisa diidentifikasi gitu, bisa dengan cepat gitu artinya. Dan itu kita bisa lihat bahwa kemampuan menguasai teknologi melalui programming komputer itu sangat-sangat merupakan superpower ya gitu. Jadi kalau ingat di film Spider-Man gitu ya, Uncle Ben pernah bilang with great power comes great responsibility gitu. Artinya kalau punya kemampuan itu harus memiliki tanggung jawab yang besar juga. Artinya penting untuk kita tidak hanya mengajarkan penguasaan teknologinya aja, tapi juga kemampuan untuk mengendalikannya gitu, bahkan memanfaatkannya untuk membuat dunia menjadi baik gitu ya. Itu salah satu ininya kita coders of janjinya coder Klaviyo gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita rekap tadi ya hal-hal yang dipelajari di Klaviyo itu, jadi dari belajar programmingnya itu sebenarnya membangun pola pikir logis dan kemudian kritis untuk yang penting untuk membantu kita dalam memecahkan masalah. Jadi sebenarnya kita nggak pengen membuat semua anak menjadi programmer gitu ya, nggak mesti begitu gitu ya. Betul. Tapi ini yang kita lihat sebetulnya membantu anak-anak untuk mengembangkan pola pikir problem solving gitu ya secara logis. Karena ya kalau dari pengalaman saya sebagai entrepreneur sendiri melihat bahwa kemampuan ini sangat-sangat penting gitu untuk di dunia pekerjaanmu, apapun pekerjaannya ya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahwa kemampuan itu penting. Kemudian bisa menciptakan karya digital yang bermanfaat pun melihat dari masalah sekitar, mengasah kepekaan sosial kita ya, empati dan lain sebagainya gitu. Juga memberikan anak-anak sebuah rasa percaya diri biasanya gitu, bahwa di usia segini saya bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang ada manfaatnya buat orang lain gitu ya. Dan itu kalau diasah dari kecil, bayangkan nanti mereka sudah besar, sudah jadi teknopreneur yang bisa berinovasi, memberikan manfaat buat orang lain tuh gimana luar biasa gitu ya. Secara tools-nya, codingannya mereka yang mereka pelajarin sekarang 10 tahun lagi nggak akan menggunakan tools yang sama, tapi pola pikirnya masih sama ya gitu kan ya. Betul. Dan juga tadi disebutkan karakter dan soft skill yang dikembangkan di sini juga membekali anak-anak gitu, gimana caranya supaya mereka jadi tumbuh jadi anak-anak yang tumbuh menjadi orang dewasa nantinya gitu ya, yang menguasai teknologi, kemudian memiliki karakter yang baik gitu ya, dan sehingga bisa bermanfaat buat sekelilingnya gitu ya. Jadi ini lumayan kalau disebut wholesome ya, secara menyeluruh gitu, secara menyeluruh kita berusaha membantu anak-anak untuk melalui belajar bikin game ini gitu ya, sesederhana itu kayaknya gitu ya, tapi sebetulnya banyak yang dipelajari. Nah, tapi kalau misalnya emang caranya gimana sih, pasti pertanyaannya gitu kan, emang caranya gimana gitu bisa membuat anak-anak belajar segini banyak gitu ya, dan dengan cara yang menyenangkan juga tentunya gitu ya, biar anak-anak nggak bosan. Tentunya kita nggak banyak ngasih teori tentang karakter kalau di Klaviyo gitu, meskipun tadi kita ada yang bilang ini sekolah karakter, enggak ya iya, tapi kita nggak memberikan teori tentang karakter gitu, anak-anak menjalankannya dengan sendirinya. Nah, tadi Kak Sucita bilang kita juga meriset ya
metode-metode ini, cara melaksanakannya, menjalankannya seperti apa, cara implementasinya sebagai apa. Nah, Kak Sucita salah satu yang ikut meramu berbagai metode ini menjadi satu pengalaman untuk anak-anak. Silakan Kak Sucita yang cerita gimana sih, apa aja sih metode-metode yang kita gunakan di Clevio. Iya, mungkin ya tadi mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, selama 1 semester emang bisa gitu mempelajari semua hal ini, kok kayaknya banyak gitu ya. Memang banyak. Senang banget kita bisa ngasih sesuatu bekal yang banyak gitu buat anak-anak, khususnya anak-anak masih usia sekolah gitu ya. Karena apa? Karena memang mereka masih masa-masanya bisa belajar apapun gitu loh, karena memang terus kenapa sih kita juga, mungkin saya balik dulu gitu ya ke yang ini, kenapa sih kita berangkatnya dari game gitu, kenapa banyaknya dulu itu bikinnya game gitu, kenapa, karena ya anak-anak paling seneng main game gitu, kalau main game itu nggak usah disuruh tapi harus disuruh berhenti gitu ya, terbalik, bukan disuruh tapi disuruh berhenti. Kita bisa gunakan apa ya, addiktifnya game itu sebagai sesuatu langkah pertama gitu ya, untuk anak-anak bisa termotivasi untuk menciptakan sesuatu gitu. Nah, sebenarnya juga dari game itu banyak banget yang bisa dipelajari sama anak-anak. Mungkin nanti kita bisa buatkan satu sesi khusus gitu ya, karena ini banyak banget pembahasannya untuk apa sih yang bisa dipelajari sama anak-anak dari game gitu ya. Mungkin aku kasih bocoran dikit, di situ ada kompetisi di mana anak-anak itu senang banget kalau main game dapat bintangnya full gitu. Misalnya bintangnya ada 3 gitu ya. Nah, kalau bintangnya dapatnya 2, pasti pengen ngulangin level yang sama gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya anak-anak tuh punya peer pressure sendiri gitu. Dari situ bisa diajak berkompetisi. Nah, berkompetisi sebenarnya kan bagus ya kalau misalnya anak-anak ditempatkan di misalnya mereka suka sama pelajaran sports gitu ya. Misalnya belajar sepak bola misalnya gitu. Oh, kamu senang kompetisi, ya sudah coba belajar sepak bola, terus diajak kompetitifnya ke situ gitu. Terus ngelihat temannya mungkin dapat nilainya bagus gitu ya. Nah, dia juga bisa berkompetisi untuk at least gitu ya, semua nilainya dia itu hampir sempurna semua seperti itu. Jadi lebih ke motivasinya bisa diarahkan ke tempat-tempat lainnya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita buatkan sesi sendiri gitu ya untuk pembahasan tentang game ini, menarik banget. Makanya kenapa kok di sini disebut karya digital, tapi kebanyakan gamenya itulah karena anak-anak kalau udah denger game pasti mereka senang banget dan mereka mau banget bikin gitu. Lebih baik mereka main game yang sudah dibikin daripada mainin game orang lain seperti itu, karena banyak banget manfaatnya dari bikin gamenya sampai main gamenya seperti itu. Nah, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaannya Ibu Siska tadi, gimana sih metodenya kita bisa mewujudkan pembelajaran yang menghasilkan menghasilkan outcome tadi gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan menggunakan slide berikutnya. Nah, di sini yang pertama ada kurikulum programming berjenjang. Kita semua tahu bahwa anak-anak itu yang mau belajar tentang coding, mungkin kalau sekarang kata-katanya yang lebih umum itu coding gitu ya. Pada tahun 2013 waktu itu belum banyak sih kata-kata coding. Belum umum digunakan di Indonesia lah gitu ya. Nah, yang pertama sebenarnya kita pengen melihat semua jenjang sekolah anak, misalnya dari umur dia bisa baca gitu ya. Karena syarat masuk ke Clevio itu at least bisa baca tulis hitung, karena mau nggak mau memang ada beberapa huruf yang harus bisa dilihat atau bisa dibaca dulu sama anak-anak, at least 1 kata gitu ya. At least mereka bisa baca 1 kata untuk mereka gabungkan ke dalam program-programnya. Nah, kita pengen semua jenjang sekolah anak itu dari kelas 1 sampai mereka kuliah, bahkan sudah kerja sekalipun, kalau misalnya mau belajar di Clevio itu bisa kita menghadirkan akhirnya ada kurikulum programming berjenjang. Jadi buat yang mau masuk dari kelas 1 SD tapi dia ternyata udah ketemu nih,
kan biasanya orang tua masih mencari gitu ya, kalau umur-umur masih lower primary masih mencari kira-kira anak ini sukanya apa, senengnya apa, terus apalagi mungkin ya orang tuanya udah berpengalaman di dunia teknologi pasti pengen juga dong keluarganya atau anaknya ini ada yang meneruskan di dunia teknologi gitu ya, dan terutama di era sekarang teknologi itu lagi lagi maju-majunya dengan adanya pandemi, semuanya harus serba online, jadi semua yang bisa menguasai teknologi itulah yang unggul. Nah, jadi kita menghadirkan kurikulum programming berjenjang supaya pertama anak-anak itu dari mulai kelas 1 SD sampai mereka dewasa bisa mengikuti kelas Klaviyo Coder Camp dengan kurikulum yang semakin lama semakin challenging seperti itu. Nggak semakin sulit karena mereka pasti bisa gitu ya, semakin challenging aja untuk anak-anak. Nah, lalu kita juga sebenarnya bikin kurikulumnya ini sudah diriset terlebih dahulu gitu, disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kebutuhan dan kemampuan. Mungkin saya share sedikit tentang kurikulum berjenjang ini, di mana di dunia pendidikan itu mungkin sudah nggak asing ya dengan istilah life stages of human development, di mana metode pembelajaran atau metode pengajaran pembelajaran dan pengajaran di kelas itu biasanya disesuaikan dengan life stages of human development, dengan tingkatan anaknya lagi di fase apa, seperti itu. Nah, di sini biasanya kami kalau di Klaviyo akhirnya kita bikin kelompok-kelompok usia untuk mengkategorikan sebagai levelnya seperti itu. Nah, karena kemampuan masing-masing kelompok-kelompok usia ini berbeda-beda, makanya kami desain kurikulum programming juga berjenjang gitu. Ada beberapa level yang namanya level dan ada beberapa courses juga. Jadi di dalam level itu ada banyak courses gitu. Nah, beberapa courses ini sudah kami sesuaikan dari mulai lesson plan-nya, dari mulai software-nya, dari mulai tools-tools lainnya selain software gitu ya, yang akan digunakan di dalam pembelajaran kelas. Nah, itu sudah disesuaikan karena kita sudah riset dulu gitu ya. Sejak kita berdiri 2013 itu kita levelnya memang masih sedikit gitu ya, karena kita baru berdiri gitu ya 2013 pertengahan tahun. Nah, semakin ke sini kita akhirnya mempunyai kurikulum yang sempurna sampai mereka lulus sebelum kuliah lah gitu ya. Kalau mau kuliah, mau lanjut di programming, misalnya gitu ya di dunia teknologi itu monggo. Kalau misalnya mau jalur lain tapi karena sudah punya bekal teknologi itu juga monggo seperti itu. Nah, jadi di dalam kurikulum programming berjenjang ini semua siswa atau semua jenjang usia bisa masuk, tapi memang minimum sudah bisa baca tulis hitung seperti itu. Nah, mungkin aku ambil contoh sedikit dari usia kelas 1 sampai kelas 3 SD ya, di mana kelas 1 sampai kelas 3 SD ini kita masukkan ke dalam satu kelompok satu kelompok belajar. Nah, jadi di dalam satu level ini, kelas 1 sampai kelas 3 SD, itu anak-anak akan belajar salah satu software yang digunakan itu, salah satunya ya gitu ya, karena banyak softwarenya, salah satunya yaitu Kodu Game Lab. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah nggak asing dengan software Kodu Game Lab ini. Nah, Kodu Game Lab itu kan kalau kita lihat tampilannya 3D gitu ya. Nah, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD ini kita riset juga bahwa mereka senang banget sama sesuatu yang animated, yang bergerak, yang seolah-olah real, padahal memang itu masih masih cute gitu ya, masih lucu gitu. 3D-nya bukan yang 3D serius banget gitu, tapi memang 3D-nya masih animated ala anak-anak. Nah, dari situ kita juga bisa melihat bahwa dari segi pemrogramannya atau programmingnya itu sangat-sangat mudah gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kita lihat dari programnya sendiri, kalau teman-teman coba ngulik gitu ya, program Kodu Game Lab. Nah, itu tuh kayak kayak mudah banget gitu loh. Karena
masing-masing blocks program atau masing-masing bar programnya itu cuma terdiri dari satu kata dan itu juga ada ikonnya gitu. Jadi buat kelas 1 sampai kelas 3 SD ini sudah kita uji coba dan lain-lain di tahun 2013 itu juga makanya kita gunakan. Jadi semua kurikulum berjenjang tentang programming ini sudah kita riset dari segi softwarenya, dari segi lesson dan metodenya itu, dan sudah kita uji coba juga dengan benar-benar yang kita tuju gitu ya, kelas yang kita tuju, misalnya kelas 1 sampai kelas 3 SD sudah kita uji coba dan memang benar-benar hasilnya sudah menjanjikan atau sudah terjamin seperti itu. Jadi bukan karena software ini lagi hype, enggak gitu. Kita lihat apa dulu benefit, apa dulu tujuan yang mau kita raih. Makanya mungkin kalau ada beberapa orang tua gitu, Kak, kelas 1 belajar ini enggak, kelas 1 belajar ini enggak. Nah, kita mungkin bisa jelaskan bahwa yang kelas 1 sampai kelas 3 SD itu ada 6 courses yang akan dipelajari pak. Nah, di sini mereka akan berjenjang gitu loh, belajarnya dari yang mudah dulu, gimana. Ini bocoran aja ya, gimana mereka misalnya mengenal klik kanan, klik kiri gitu ya, ternyata karena banyak juga anak-anak yang mungkin masih agak early lower primary gitu ya, klik kanan, klik kiri itu masih agak sulit gitu. Nah makanya ada juga kurikulum untuk atau lessonnya untuk belajar membedakan klik kanan, klik kiri seperti itu. Terus sampai mereka bisa menciptakan gambar sendiri, memproduksi objek-objek untuk membuat gamenya sendiri atau aplikasinya sendiri atau websitenya sendiri, seperti itu baru mereka bisa menciptakan hasil karya digital yang sesuai dengan kelompok belajarnya, usia kelompok belajarnya seperti itu. Jadi makanya kurikulum berjenjang ini lumayan banyak, memang banyak banget gitu ya, karena kita kita memang pengen semua anak gitu ya bisa belajar di Klaviyo gitu, nggak membatasi hanya anak A aja, hanya anak B aja, dan kita juga memang ada kelas-kelas inklusifnya gitu ya, tapi mungkin ini akan pembahasannya beda sendiri juga. Mungkin nanti kita buatkan satu sesi terpisah untuk tentang inklusivitas, tapi untuk saat ini kurikulum berjenjang itu masih disesuaikan dengan kelompok belajar menurut tadi yang life stages of human development seperti itu. Itu agak panjang ya, maaf. Karena memang kurikulum di Klaviyo ini sangat-sangat kompleks dan kita risetnya memang banyak sekali gitu ya. Nggak cuma yang hype aja gitu. Kalau hype aja tuh kayaknya kurang benefitnya kurang dapet seperti itu. Nah, terus yang kedua kita menggunakan project based learning. Nah, project based learning ini dari tahun 2013 memang kita masih menggunakan project based learning. Jadi project based learning ini nggak baru-baru ini aja gitu kita gunakan, tapi memang pas bikin Klaviyo di 2013 itu sudah menggunakan project based learning, di mana kenapa sih kita melihat project based learning ini sebagai salah satu metode yang bisa kita terapkan, karena kita riset juga waktu itu memang belum ada instansi seperti pendidikan teknologi gitu ya di Indonesia, makanya kita riset dari yang sudah ada misalnya di luar negeri seperti itu. Terus dari sini kita lihat project based learning itu memiliki manfaat yang menyeluruh gitu ya, karena selain membuat materinya jadi lebih menarik, banyak juga komponen-komponen dari project based learning yang sangat bagus kalau misalnya anak-anak di Indonesia belajar seperti itu. Nah, mungkin di sini saya kasih bocoran lagi sedikit gitu ya tentang komponen project based learning apa aja sih yang kita pelajari. Karena banyak banget, ada belasan komponen project based learning. Nah, mungkin saya sebutkan 2. Yang pertama ada information literacy, di mana anak-anak nih riset dulu apa aja sih informasi, apa aja sih materi, apa aja sih topik-topik yang bisa dijadikan bahan buat di karya digitalnya mereka gitu. Jadi kita menilai juga nih gimana sih anak-anak mencari informasi, apakah mereka bisa memilah-milah, apakah mereka
ya udah yang lagi hype itu yang dijadiin game misalnya gitu ya. Nah itu kita juga melihat proses berpikir, proses mengkurasi satu informasi dari anak-anak sebelum mereka kembangkan itu menjadi satu karya digital yang bermanfaat atau yang menarik gitu ya. Karena balik lagi kalau bikin karya digital bermanfaat aja tapi monoton, nanti orangnya nggak mau pakai gitu. Jadinya harus ada dua hal, bermanfaat dan menarik gitu. Dan nggak usah menarik juga, maksudnya nggak usah menarik doang juga gitu, harus bermanfaat juga. Pokoknya dua hal ini harus ada. Nah, itu pertama yang information literasi. Yang kedua yang sudah sangat-sangat jelas yaitu teknologi literasi, di mana anak-anak harus memiliki pemahaman juga gitu terhadap teknologi yang akan digunakan untuk mereka menciptakan karya digital yang bermanfaat, yaitu penguasaan satu software gitu. Makanya di Klevio memang anak-anak itu dalam satu kali pertemuan itu yang dipelajari itu nggak cuma pakai softwarenya aja gitu. Ada juga proses information literasi gitu ya. Ada juga proses-proses lainnya yang banyak banget kalau saya sebutkan gitu ya. Jadi saya cuma kasih tahu 2 aja komponen PBL-nya ini atau project based learning-nya ini dari belasan gitu ya. Ada belasan komponen yang kita kembangkan di Klevio Coder Camp. Nah, dari semua komponen itu, kita juga ajak semua kakak coaches-nya untuk bisa menilai atau bisa mengassessment masing-masing anak. Ini masing-masing anak loh ya, bener-bener. Makanya kakak coach itu kayak di akhir semester itu pasti hektiknya sangat-sangat luar biasa gitu. Dimana semua anak per anak kita kita assessment, kita nilai dari beberapa komponen. Pertama, komponen penguasaan teknisnya, di mana mereka menguasai teknis dari software yang digunakan. Terus yang kedua, gimana sih mereka memahami penerapan pembelajaran menggunakan project based learning. Project based learning yang tadi belasan tadi per anak kita assessment seperti itu. Jadi makanya kakak coach itu kalau bikin raport mungkin satu anaknya bisa beberapa menit gitu ya. Makanya untungnya kita punya sistem yang dimana mereka tuh mudah gitu ya untuk mengassessment, dan memang setiap pertemuannya juga mereka memperhatikan gitu. Jadi assessment ini nggak cuma lahir dari di ujungnya aja, misalnya bukan di di pertemuan ke berapa belasnya aja, tapi memang dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 itu tuh memang semua per anak sama kakak coach itu dilihat masing-masingnya seperti itu. Itu yang kedua, bagaimana mereka menerapkan pembelajaran atau komponen-komponen pembelajaran project based learning ke dalam kelas. Lalu yang ketiga, tadi juga mungkin saya sudah udah sempat singgung, yaitu berupa karakter positifnya gitu. Jadi di dalam penilaiannya itu kakak coach juga melihat mana nih karakter positif yang sudah berhasil dikuasai oleh coder, mana juga yang masih perlu dibangun seperti itu. Karena karakter positifnya juga banyak gitu ya. Jadi per anak kita assessment-nya memang semua dari segi technical dan non-technicalnya. Non-technicalnya itu yang bagaimana mereka mempelajari project based learning dan bagaimana karakter positifnya mereka terbangun seperti itu. Nah, dari 3 komponen inilah yang akan masuk ke dalam assessment di dalam pembelajaran Klevio Coder Camp. Makanya kalau yang mungkin beberapa anak gitu ya, atau beberapa orang tua yang dapat rapornya anak-anaknya gitu ya, oh ini coach banyak juga ya tulisannya gitu. Bukan karena anaknya kurang bagus jadi banyak catatan gitu, enggak. Karena memang banyak banget komponen yang kita nilai seperti itu di masing-masing anak gitu ya. Kalau dulu kan kita dapat rapot, maksudnya saya gitu ya dapat rapot, kalau catatannya banyak berarti dia kurang gitu belajarnya. Tapi kalau di sini enggak, memang kita itu ada komponen-komponen, ada parameter-parameter yang kita yang kita assessment, yang kita nilai seperti itu. Nah, itu untuk project based learning. Jadi cakupan project based learning-nya di sini nggak cuma nggak cuma di metode, tapi juga sampai ke penilaiannya gitu. Kita juga memberikan hasil kepada orang tua. Mungkin orang tua banyak juga ya yang nggak bisa ikut mengawasi anak-anaknya karena harus ada 1-2 kegiatan lain gitu ya. Jadi kita memberikan hasil pembelajarannya anak-anak ini melalui assessment atau mungkin raport gitu ya. Dari
gimana sih gimana sih coaches melihat anak-anak ini selama pembelajaran seperti itu. Gitu. Jadi cakupan project based learning-nya sampai ada rapotnya. Lalu yang terakhir nih, di sini ada coaching method. Di mana kalau coaching method ini, makanya tadi saya bilang gitu ya, kita di sini kalau ke anak-anak tuh melatih gitu, bukan mengajar. Mungkin bahasa enaknya mengajar gitu ya, tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah melatih. Kenapa sih kok kita pakainya melatih? Kenapa pakainya coaching method? Nah, karena kita pengen coder-coder ini lebih jago gitu dari pelatihnya. Kayak apa ya? Mungkin kalau di sport gitu ya, coachnya itu hanya melatih, tapi kan yang apa ya? Si anak-anaknya ini yang akan ikut turnamen gitu. Nggak mungkin pelatihnya dong yang ikut turnamen. Itu kayaknya banyak banget gitu ya. Kayaknya agak sulit kalau pelatihnya terus yang ikut turnamen, tapi kita pengen anak-anak itu lebih jago gitu, lebih bisa menemukan banyak penemuan-penemuan sendiri di dalam pembelajaran. Nah, dari situ kita pengen coder-coder juga lebih mandiri dan ujung-ujungnya lebih percaya diri dengan kemampuan mereka gitu. Dari kemampuan yang pokoknya mereka tuh udah dapet gitu. Karena apa? Karena kita sudah riset juga mengenai coaching method ini, kalau kita ngajarin aja, biasanya anak-anak tuh cenderung tergantung gitu dengan apa yang diberikan materinya. Tapi kalau kita coaching, kita tuh kayak ngasih kuncinya aja gitu. Mereka udah bisa jalan sendiri, bisa menemukan sendiri, bisa cari tahu lebih banyak daripada yang mungkin kita ekspektasikan seperti itu. Jadi makanya kita senang banget kalau udah ada pembelajaran di kelas biasanya gitu ya. Kalau online mungkin kita masih bisa tepat waktu gitu ya. Tapi kalau offline biasanya anak-anak tuh cenderung nggak mau pulang gitu loh. Karena pembelajaran ini asik banget gitu. Dengan adanya metode coaching, mereka jadi bebas bereksplorasi, bebas mencari tahu apa yang mereka ingin tahu, bukan terbatas dari apa yang diberitahu oleh pengajarnya seperti itu. Makanya di sini kita menyebut semua pengajarnya itu sebagai kakak coach gitu. Karena pertama mereka masih pada muda ya, jadi dipanggilnya kakak. Terus yang kedua karena mereka adalah coach yang melatih supaya anak-anak bisa berdaya dan mandiri di era 21 seperti itu. Ya. Itulah ya, mungkin ini slide-nya cuma beberapa baris, tapi penjelasannya cukup banyak. Gitu, Ibu. Makasih banyak, Kak Sucita. Penjelasannya cukup komprehensif sebetulnya, benar tadi. Jadi memang metode yang digunakan di Clevio itu melalui proses panjang gitu, yang terus-menerus kita sempurnakan juga gitu, karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset kita sendiri gitu ya, untuk bisa memberikan benar-benar apa yang terbaik gitu. Karena di Clevio sendiri punya visi adalah masyarakat yang berdaya di atas teknologi, masyarakat Indonesia yang berdaya di atas teknologi. Jadi bukan cuman sekedar orang-orang yang jago teknologinya tapi berdaya gitu, artinya bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau tadi saya rekap sedikit gitu ya, dari kurikulum programmingnya saja itu cukup banyak. Artinya kita berusaha menyediakan apa yang benar-benar cocok untuk masing-masing kelompok usia, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan cara belajarnya gitu ya, ketertarikannya. Jadi nggak semata ini ada software bagus atau ini bagus kita kasih gitu ya, tapi kita lihat dulu apakah benar sesuai dengan pola pikir atau kemampuan belajar anak-anak di usia tersebut. Karena memang resikonya ya kalau kita ngasih sesuatu yang terlalu sulit buat anak-anak yang usianya belum mencapai ke situ, mungkin di awal dia tertarik, tapi kalau misalnya terlalu sulit dia akan cepat bosen juga gitu ya. Maka karena ngeliatnya ini udah nggak menarik lagi buat dia gitu ya. Sementara kalau terlalu mudah untuk usia yang lebih dewasa, itu juga mungkin akan mereka ini kan buat anak kecil gitu ya, jadi nggak tertarik. Jadi kita berusaha sesuaikan, dan tentunya kalau tadi menyinggung project based learning itu juga ada tema-tema atau big question atau masalah-masalah yang mereka harus selesaikan, itu juga untuk membantu menantang anak-anak gitu ya, pada saat mereka diberikan sebuah tema atau tantangan untuk membuat sebuah project itu memiliki
menjadi pengalaman yang unik untuk mereka dalam memanfaatkan tools yang mereka udah pelajarin untuk membuat sesuatu gitu ya. Tadi bahasan memang project based learning ini cukup kaya gitu ya, pada saat kita riset juga informasi yang didapat cukup banyak gitu, tapi memang ini menjadi satu hal yang metode yang cukup powerful gitu ya, dan kita lihat sepanjang kita menjalankan ini cukup banyak manfaatnya dan memang sudah kelihatan gitu. Dan seperti tadi Kak Sucita bilang, memang tidak hanya kita menjalankan saja, tapi kita berusaha mengukur apa sih manfaatnya buat anak-anak, dan ini kita ukur melalui assessment gitu. Jadi itu tadi rapotnya memang jadi, kalau rapot biasa akademis ada mata pelajarannya matematika dan lain sebagainya secara langsung dikasih nilai gitu ya. Tapi kalau di Clevio kita nggak memberikan nilai angka gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau melihat nanti rapotnya, aku cuma kayak gini ya, atau maksudnya nggak ada nilainya berapa gitu. Jangan nanya nilainya berapa, tapi dilihat dari segi kemampuan teknisnya seperti apa, terus udah gitu dari karakter juga coach kita mengobservasi karakter positif apa nih yang menonjol gitu di anak-anak ini sepanjang semester. Misalnya ya, kalau kita ngomongin karakter itu ada apa aja ya, ada misalnya love of learning gitu ya, kecintaan untuk belajar gitu ya. Nah itu kita juga dorong gitu ya, kalau memang dia kelihatan senang ngulik sendiri gitu ya, senang nanya dan lain sebagainya, itu mungkin jadi satu karakter yang menonjol, dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk mendorong dia untuk membuka pintu yang lebih banyak gitu ya, untuk dia lebih menguasai banyak hal misalnya seperti itu. Nah kemudian juga tadi jadi benernya kalau untuk project based learning ini cukup banyak kalau dipaparkan semua, tapi di Clevio kita sudah memilah-milah ya istilahnya dari bagaimana kita bisa menjalankan ini project based learning ini dengan baik, kemudian bagaimana sampai nantinya hasilnya bisa dilihat oleh orang tua dan guru di sekolah gitu. Dan yang terakhir soal coaching method ya, ini memang dari awal kita nggak ada tuh yang namanya guru di cuman ini gurunya nggak cuman sekedar mengajar, tapi apa yang kita ibaratnya kita memberi tools ya gitu ya, dan kemudian mendorong anak-anak atau coder-coder di Clevio itu untuk bisa memanfaatkan tools itu untuk membuat sesuatu gitu, dan nantinya diharapkan gitu pada saat mereka keluar dari Clevio sudah selesai, kedepannya mereka jadi benar-benar mandiri seperti yang tadi disebutkan di pelajar Pancasila. Itu salah satunya adalah kemandirian gitu ya, di mana mereka bisa menumbuhkan kemampuannya sendiri gitu, mengembangkan potensinya sendiri, karena itu penting banget dan butuh rasa percaya diri ya gitu, dan itu salah satu tugas coach juga, menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Jadi ini banyak banget gitu ya, dari metode ini kita berharap bisa nantinya coder-coder di Clevio itu bisa tidak hanya tadi jago membuat karya digital, tapi karya digital yang bagaimana, dan nantinya mereka seperti apa ke depannya. Dan itu semua yang kita harapkan tumbuh dari coder-coder yang kita ajarkan di Clevio, yang ikut program di Clevio. Nah, ini udah cukup banyak paparannya. Mungkin saya akan membuka kesempatan untuk pertanyaan ya gitu ya. Kira-kira mungkin ada yang bertanya-tanya nih, mungkin kalau ada yang mau nanya silakan di chat, di kolom chat, silakan kalau ada pertanyaan, mau nanya apa aja silakan gitu, mumpung ada Kak Sucita di sini. Saya orangnya sibuk dan kadang suka sulit gitu ya untuk diajak ngobrol gitu. So mungkin kita coba lihat kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama nih, ada berapa macam kelas di Clevio? Nah, itu sehubungan dengan tadi kurikulum berjenjang itu, how many courses ya, berapa courses yang ada di Clevio? Yang bisa dihitung. Silakan Kak Sucita. Iya, mungkin dihitung sendiri aja. Pertama, untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD itu ada 6 courses gitu ya. Terus 1 per semester berarti itu ya Kak Sucita ya? Iya, dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 2 itu ada 6 courses. Pokoknya per semester itu mereka ada 1 courses sendiri gitu ya, per semester. Nah, itu berlanjut sampai kelas 12. Jadi kita itu kita itu kelompok usianya itu 1 sampai kelas 3 SD,
itu ada 6 courses, lalu 4 sampai 6 SD, itu 6 courses juga, itu level explorer. Lalu kelas 7 dan 8 SMP, ini memang cuma 2 gitu ya di SMP, itu ada 4 courses, lalu kelas 9-nya ikut ke SMA. Kelas 9 sampai kelas 12 SMA itu ada 8 courses seperti itu. Nah, kita juga ada courses untuk yang di atasnya, misalnya untuk yang umum gitu ya, untuk yang di atas usia sekolah itu juga ada, itu tapi kebanyakan memang hasilnya itu website seperti itu. Gitu. Jadi semua jenjang tuh ada sih. Seperti itu. Ya, seperti itu sih. Kursusnya lumayan banyak jadinya ya. Berapa tadi? Kayaknya tadi saya ke disconnect tadi barusan. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kita disconnected ya? Oke. Sudah mulai lagi? Ya, jadi kalau untuk ada berapa kelas atau ada berapa macam, sebenarnya itu banyak banget. Mungkin aku juga mau ikut bantu jawab kalau misalnya ada berapa pilihan kelas gitu ya. Nah, kita sebenarnya nggak cuma ada kelas regularly aja gitu, kita juga ada kelas yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah, yaitu sebagai ekskul. Lalu kalau pekannya anak-anak liburan, kita ada juga kelas-kelas untuk menemani anak-anak gitu ya, di pekan-pekan liburan, di pekan-pekan Ramadan, kayak gitu. Jadi jenis kelasnya sendiri banyak dan kursusnya juga banyak seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Iya. Jadi kayak sepanjang tahun mau ngambil kelas di Klaviyo bisa beda-beda semua gitu ya yang diambil gitu ya. Pilihannya cukup banyak gitu. Oke. Makasih kasih Cita jawabannya. Jadi silakan kalau misalnya ini bisa bertanya mau ikut kelas apa dulu nih? Apakah kelas reguler yang per semester atau kelas liburan? Kebetulan kita kelas liburannya sudah dibuka ya, kesempatan untuk kelas liburannya sudah dibuka gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, kebetulan di chat ada yang nanya nih tentang kelas liburan. Kelas liburan saat ini berjalan kapan ya, Kak? Mulainya kapan ya? Kita lagi udah mulai ya kelas liburan ya? Kelas liburan mulainya hari Senin, hari Senin besok. Tapi teman-teman masih bisa terus daftar, nanti akan ngobrol mungkin dengan Kak Iki gitu yang lebih tahu pendaftarannya sampai kapan. Nah, nanti bisa bantu jawab juga Kak Iki sampai kapan pendaftarannya. Pokoknya teman-teman dari mulai sekarang boleh hubungin langsung Klaviyo deh gitu. Karena bukanya kapan sebenarnya kita, kalau misalnya teman-teman mau naruh nama dulu boleh gitu. Pokoknya nanti pas mau liburan hubungi saya ya, itu boleh gitu ya. Nanti pas liburan kita pasti ingat-ingat untuk hubungin gitu sih. Tapi sekarang harusnya sudah buka dan bisa mulai kontak-kontak seperti itu. Jadi kita kalau nggak salah ada 3 minggu ya program liburan. Ya. Ada yang 1 minggu kelasnya, ada yang 2 minggu gitu ya. Nanti pendaftarannya masih bisa nih, kalau yang Senin sekarang masih bisa daftar ya. Kalau misalnya nggak bisa yang Senin, bisa di kelas yang hari lain. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih banyak oleh Kak Rizky ya. Oke. Nah, pertanyaan berikut nih, ada lagi yang nanya software apa yang digunakan, apakah berbayar? Nah, ini pertanyaan bagus nih Kak Sujita. Iya, softwarenya apa yang digunakan banyak banget gitu ya sebenarnya. Mungkin tadi saya sudah kasih teasernya satu gitu, Kodu Game Lab. Mungkin yang umum aja, yang umum akhirnya banyak digunakan juga di Indonesia. Waktu 2013 itu belum ada yang gunakan. Nah itu Scratch gitu ya. Terus ada juga software-software untuk bikin aplikasi seperti Tankable. Nah kita pernah juga bikin workshop untuk umum menggunakan Tankable gitu ya. Boleh teman-teman follow IG-nya Klaviyo aja untuk tahu apa aja software yang ada di Klaviyo Codel Camp seperti itu. Lalu apakah berbayar atau enggak? Ada beberapa yang mungkin untuk
mengetahui atau untuk apa ya, untuk publish-nya itu berbayar, seperti itu. Misalnya teman-teman membuat website, teman-teman mau hosting, nah itu hostingnya aja yang berbayar, tapi untuk menggunakan softwarenya sendiri tidak. Jadi makanya kita berusaha supaya harganya seekonomis mungkin gitu loh. Untuk di sini teman-teman yang mau ikut kelas Klaviyo Coder Camp nggak usah bayar yang pokoknya belasan juta gitu. Mudah-mudahan enggak gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar seekonomis mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Kita menggunakan prinsip ekonomi aja gitu. Gitu sih. Sebenarnya software sendiri nggak bayar, tapi seperti halnya ini kan suka ada fitur-fitur yang mungkin nantinya perlu gitu ya, perlu bayar. Tapi untuk belajarnya sendiri di Klaviyo tidak ada biaya untuk membeli software, betul? Ya, betul. Ya, tapi memang kalau misalnya ada fitur-fitur tertentu yang nanti misalnya dibutuhkan, tapi biasanya itu untuk yang membuat aplikasi dan website kali ya, gitu. Ya. Kalau untuk bikin game semuanya standar gratisan gitu. Jadi siapa aja yang mau belajar silakan gitu. Gitu. Oke. Nah, makasih jawabannya Kak Sucita. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin? Metode yang digunakan ya. Tadi mungkin kita sudah ngobrol cukup banyak tentang metode project based learning ya gitu. Mungkin kalau dilihat sebetulnya dari project based learning ini tadi cukup banyak gitu ya yang kita bicarakan. Kemudian dari sisi atau mungkin ini maksudnya metode ini kali ya, online apa offline kali gitu ya? Oh iya. Mungkin maksudnya offline apa offline, offline apa online ya. Kita punya kelas-kelas online sekarang gitu ya, karena pandemi memaksa kita untuk mengadakan kelas online. Tapi sebetulnya dengan mudah-mudahan kedepannya semakin aman di Indonesia, yang sudah vaksin dan lain sebagainya bisa kita bisa berkegiatan offline lagi seperti biasa. Untuk kelas offline sendiri sudah ada di 2 lokasi untuk kelas liburan ini. Nanti mungkin dijelaskan juga sama Kak Rizky gitu ya. Dan kita tentunya untuk kelas online bisa diikuti oleh siapa saja di seluruh Indonesia, dunia malah gitu ya. Asal waktunya nggak tabrakan dengan waktu tidur gitu ya misalnya. Untuk kelas online kami bisa diikuti dari mana aja gitu ya. Jadi untuk metode kelas untuk pembelajaran sendiri kita ada yang online, dan kita pelan-pelan memulai lagi untuk kelas-kelas offline-nya gitu. Dan kedepannya kita juga pengen bikin kelas-kelas offline itu bisa diadakan di semua kota di Indonesia gitu ya. Sekarang mungkin teman-teman yang jauh-jauh masih harus banyak yang ikut online, tapi mudah-mudahan kita ke depan mulai semester depan ini mulai ada kelas-kelas hybrid atau blended gitu ya, di mana kita bisa online dan offline dibarengin gitu ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dulu karena waktunya sudah jam 2:11 gitu ya, sudah sedikit melewati waktu yang dijadwalkan. Terima kasih banyak Kak Sucita untuk sharingnya. Terima kasih banyak. Dan biasanya kita kalau ngobrol nggak cukup sejam ya gitu ya. Yeah. Nanti mungkin kita akan ada sesi-sesi lain gitu ya. Mungkin tadi kayak seperti tadi untuk ngebahas game atau lainnya. Mungkin teman-teman yang pengen tahu lebih banyak boleh request silakan DM follow dan DM di Instagram Klaviyo. Kira-kira pengen Klaviyo lebih banyak ngebahas soal apa nih gitu ya. Mungkin dari sisi perkembangan anak, apa saja yang kami lakukan di assessment, atau bahkan juga pengembangan karakter positif gitu ya, caranya seperti apa sih di Klaviyo gitu ya. Kalau kita nggak memberikan teori jadinya gimana gitu ya. Mungkin info-info juga buat orang tua, silakan gitu ya, silakan DM di Klaviyo dan request untuk topik-topik Klaviyo Talks berikutnya gitu. Nah, untuk itu sebelum saya serahkan kepada Kak Rizky, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini atas nama Klaviyo dan juga
Sucita ya yang sudah sharing hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu. Saya Siska Utami undur diri dan saya serahkan kembali kepada Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Terima kasih banyak Ibu Siska dan juga Kak Sucita yang sudah sharing dan juga memberikan pengalamannya. Sangat luar biasa banget. Kita tahu bahwa pentingnya mengajarkan karakter positif kepada anak-anak dan juga gimana sih caranya biar mereka nggak cuma main game aja nih gitu, tapi mereka bisa menciptakan sebuah karya dalam bentuk game ataupun aplikasi dengan ide yang mereka punya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, Kak, kalau tadi kan membahas mengenai keseruan coder-coder Klaviyo nih yang bikin game, kalau misalnya mau coba di mana ya? Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Klaviyo Coder Camp saat ini sedang mengadakan program kelas liburan, yang dimana kelas liburan ini sudah kita buka pendaftarannya dari awal Mei. So, jadi buat teman-teman yang pengen tahu mengenai kelas liburan, teman-teman bisa langsung aja cek sosial medianya kita di Instagram kita. Nah, untuk teman-teman juga, kelas liburan ini akan berjalan dari tanggal 20 Juni hingga awal Juli nanti, seperti itu. Dan di mana di kelas liburan ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita anak-anak tentunya nggak cuma main game, tapi mereka menciptakan game sendiri yang dimana dalam 1 minggu ataupun 2 minggu mereka sudah lulus dalam 1 level. Jadi program akselerasi ini cara asik untuk teman-teman mengisi liburannya. Nah, yang lebih seru lagi, kenapa? Karena kita berkolaborasi dengan salah satu perpustakaan digital yaitu Baca Bibo, di mana mereka atau anak-anak bisa mengembangkan ide-idenya membuat game dari hasil bacaan buku mereka, seperti itu. Jadi nanti kita akan ada kegiatan membaca bersama yang dimana teman-teman ini akan mengekstrak ide-idenya menjadi sebuah game yang luar biasa dan juga menjadi solusi untuk masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Jadi mereka menciptakan sebuah solusi dari masalah yang mereka cari, seperti itu. Nah, itu aja mungkin informasi yang bisa aku sampaikan mengenai kelas liburan. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di Instagram kita atau yang ada di bawah ini di 081241243883, atau teman-teman boleh langsung direct message ke Instagramnya Klaviyo mengenai program kelas liburannya. Nah, dan juga teman-teman bisa mengikuti mengikuti sosial media lainnya seperti Facebook di Klaviyo Coder Camp ataupun YouTube-nya di Klaviyo. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan pada Klaviyo Talks hari ini. Sangat luar biasa. Aku Kak Rizky mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Klaviyo Talks selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat siang semuanya.